Kami berada dalam satu kelompok yang berisi 4 orang bernama Gert, Ting, Noi, dan aku sendiri, Sai. Saat itu, kami sedang bermain petak umpet di sekitar rumah tua, hingga aku dan Noi sengaja masuk ke dalam rumah tua itu untuk bersembunyi. Di dalam, aku melihat sebuah peti, dan tiba-tiba saja muncul sosok kepala di belakangku. Di desa kami, sosok itu disebut Kreshu. Beberapa tahun berlalu, di mana kami semua yang dulunya masih bocah, kini sudah menjadi dewasa. Di setiap harinya, aku selalu saja membersihkan darah yang tiba-tiba muncul di kasurku. Aku bekerja sebagai perawat di sebuah klinik desa. Gert, yang saat itu teman masa kecilku, kini sangat-sangat menyukaiku. Namun, tidak sebaliknya. Aku menganggap Gert hanyalah sebatas teman. Dan Gert selalu saja bertingkah konyol demi mendapatkan perhatianku. Tiba-tiba saja, ada pasien bocah yang datang dan terluka di bagian kakinya. Sang ibu yang mengantarnya bercerita bahwa semalam dirinya melihat sosok yang memakan ayam-ayam milik tetangga. Ibu itu menyuruhku untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat, entah apa alasannya. Siapa peduli? Keesokan paginya, saat aku bangun dari tidurku, lagi-lagi kulihat terdapat bercak darah di kasur. Tidak hanya itu saja, aku baru saja menyadari bahwa dadaku mulai memerah. Seperti biasa, Gert selalu datang dan membawakan air pandan untukku setiap pagi. Selama beberapa saat, aku meminta Gert untuk menemaniku ke hutan pada malam hari nanti. Malam harinya, kami berdua pun pergi ke hutan. Namun, ketika di hutan, Gert terlihat sangat ketakutan. Tak lama setelah itu, muncul sebuah cahaya yang ternyata cahaya itu berasal dari teman lama kami yang bernama Noi yang baru saja pulang dari Bangkok. Aku melihat wajahnya yang terlihat sangat bahagia ketika kami bertemu, dan aku pun langsung memeluknya. Gert yang melihatku berpelukan langsung merasa cemburu dan murung. Kusadari ternyata Noi tidak sendiri. Dirinya membawa kelompok pemburu Kreshu yang dipimpin seseorang bernama Ted. Mereka bilang bahwa kelompoknya merasakan keberadaan Kreshu di daerah ini, sehingga hal itulah yang membawanya kemari untuk menangkap sosok tersebut. Mereka berkata, jika sosok itu tidak ditangkap secepatnya, maka akan menjadi malapetaka di desa ini. Malapetaka itu akan terjadi jika Kreshu meludahi air. Jika ada gadis yang meminum air tersebut, maka gadis itu akan berubah menjadi Kreshu menggantikan sosok yang sebelumnya. Lain halnya jika seseorang pria yang meminumnya, maka pria itu dipastikan hidupnya akan tersiksa hingga ia mati. Namun di sini, ayah yang seorang kepala desa tidak percaya dengan apa yang dikatakan kelompok itu. Ted kemudian menunjukkan salah satu kepala Kreshu yang pernah mereka tangkap. Ayahku kemudian memarahi Noi, karena telah membawa orang asing untuk masuk ke dalam desa, karena ia mengira bahwa mereka yang mengaku kelompok pemburu Kreshu sebenarnya adalah sekelompok bandit. Saat itu, aku ingin cepat-cepat segera pulang ke rumahku karena aku merasa ada yang tidak beres di tubuhku. Gert kelihatan curiga dengan tingkahku yang tergesa-gesa. Keesokan harinya, lagi-lagi kulihat di kasur terdapat bercak darah. Tidak hanya itu saja, saat itu juga diriku muntah darah dan muncul bekas berwarna merah di bagian dada. Siang harinya, kulihat ada kerbau yang mati di desa. Namun, Noi berkata bahwa kerbau itu mati karena ulah dari binatang buas. Kemudian, Noi mengajakku menemui Gert, yang ternyata Gert sedang berlatih menembak untuk memburu Kreshu. Setibanya di sana, Noi mengajak Gert untuk pergi karena khawatir mereka adalah orang jahat. Namun, Gert bersikeras dengan pendiriannya dan ia sangat yakin bahwa terdapat Kreshu yang muncul di desa ini. Malam harinya, saat aku sedang mengoleskan obat ke bagian dadaku, tiba-tiba saja datang Gert dan langsung menyuruhku untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat, yang katanya agar Kreshu tidak dapat masuk ke dalam. Gert dengan pemburu Kreshu sedang berkeliling desa untuk memburu, sedangkan Noi berada di sawah entah apa tujuannya. Saat itu juga, kurasa tubuhku mulai terasa sakit sekali, dan tanpa kesadaranku ternyata akulah sosok Kreshu itu. Di lain tempat, Ting melihat bahwa anaknya tidak ada di ranjang.
dan ia langsung membangunkan suaminya untuk meminta pertolongan pada pemburu Creshu. Saat itu juga aku senang melihat Ting dengan kepanikan karena anaknya sedang kubawa. Aku sangat cepat, mereka para pemburu tidak bisa menembakku tepat sasaran. Seketika mereka semua hilang dari pandanganku, dan kusimpan anak Ting di suatu tempat agar warga bisa menemukannya nanti. Melihat anak yang sudah ditemukan, akhirnya Ting menjadi tenang karena bayinya tidak dimakan olehku. Di sisi lain, Noi yang berada di sawah melihatku sedang terbang menuju rumah. Mengetahui hal tersebut, Noi langsung bergegas ke rumahku dan mengambil tangga untuk memeriksa keadaan. Noi kemudian terkejut saat mengetahui bahwa akulah yang menjadi Creshu. Ketika aku kembali menjadi manusia, kulihat Noi sedang mengintip dari jendela. Noi pun terjatuh dari tangga karena kaget dan tidak menyangka bahwa akulah yang menjadi sosok Creshu dan selalu makan hewan peternakan di desa. Aku merasa takut sekaligus sedih karena ia sudah mengetahuinya. Keesokan harinya saat aku pergi ke klinik, aku sama sekali tidak melihat Noi di sana. Kupikir mungkin Noi masih syok karena melihat keadaanku semalam. Benar saja, Noi bercerita bahwa dirinya berada di sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada biksu. Biksu itu menjelaskan bahwa Creshu tidak akan melukai manusia. Sosok itu tercipta dari ilmu hitam sehingga Creshu ini menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok perempuan biasa disebut Creshu sedangkan laki-laki disebut Krahang. Dari percakapan tadi, kulihat Noi sangat kebingungan. Mungkin ia bingung harus mengikuti kata hatinya sendiri apakah mau membunuhku atau tidak. Ternyata Noi tidak ingin membunuhku. Ia mencari seekor ayam untuk diberikan kepadaku di malam hari yang bertujuan untuk mencegahku agar tidak keluar rumah saat berubah lagi. Benar saja, di malam harinya aku berubah lagi menjadi Creshu seperti biasa. Dan Noi memberikanku ayam agar tidak keluar sama sekali dari kamar. Di pagi hari, perasaanku sangat senang ketika melihat Noi yang sudah ada di klinik. Aku pun segera memeluk Noi karena sangat khawatir dengan kejadian kemarin. Kami kemudian pergi ke suatu tempat untuk menenangkan perasaan. Noi menyarankan aku untuk bertingkah seperti orang-orang pada umumnya agar kami berdua tidak dicurigai oleh warga desa. Setiap malam, seperti biasa, Noi memberikanku ayam agar diriku tidak keluar dari kamar. Sampai di suatu saat, Noi mengetahui bahwa ada tumbuhan obat yang bisa menghentikan perubahanku menjadi Creshu. Meskipun perubahan ini hanya bersifat sementara. Pagi harinya, terdapat pasien bocah yang memintaku untuk memeriksa badannya. Di saat yang sama, Jerd datang untuk memberikanku minuman seperti biasa. Jerd kemudian memberikan informasi bahwa akan ada perburuan besar malam ini. Jadi aku diharuskan menutup rapat-rapat pintu dan jendela kamar. Pasien bocah yang tadi sedang berbaring secara tidak sengaja meminum air yang telah diminum dariku. Hal ini yang akan membuat si bocah berubah menjadi sosok yang sama denganku. Malam harinya saat pemburuan berlangsung, bocah yang kurawat tadi pagi tertangkap oleh para warga, dan ia langsung dibunuh di tempat. Esok harinya, kulihat mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat orang tua si bocah menangis dengan histeris. Saat itu, aku sangat ketakutan jika warga mengetahui kebenaran bahwa akulah sosok Creshu. Untung saja, Noi selalu ada untuk menenangkanku. Kemudian, aku mengajak Noi untuk pergi ke hutan, karena di sana pasti ada petunjuk mengenai perubahanku ini. Malam harinya, kami berdua langsung pergi dari rumah, dan tidak disangka Ted mengikuti kami dari belakang. Saat itu, Jerd menyuruh kelompok itu untuk tidak mengikuti kami, namun omongan Jerd dibantah olehnya. Di saat itu juga kami berdua sampai di rumah tua, di mana di belakang rumah tua tersebut terdapat tanaman yang mencuri perhatian kami dengan cahayanya. Noi kemudian menyadari bahwa tanaman ini merupakan herbal yang dapat menghentikanku berubah menjadi sosok Creshu untuk sementara. Dan kami menyebut tanaman itu sebagai herbal. Misalnya, aku makan satu herbal, maka aku tidak akan berubah seharian penuh. Jadi kami pun memutuskan untuk membawa beberapa herbal yang nantinya akan dikonsumsi olehku. Di sana, kami berdua saling memiliki perasaan. Kami pun akhirnya berciuman. Di saat itu juga, Jerd yang melihat kami berciuman membuatnya menjadi cemburu dan langsung memukul Noi di sana.
Kemudian kelompok Ted langsung mengejarku sampai masuk rumah tua itu. Ketika di dalam rumah tua, aku tidak sengaja melihat sebuah cahaya merah. Saat kudekati, ternyata itu merupakan peti. Ketika kulihat petinya, aku tiba-tiba saja mengingat para korban yang telah terbunuh olehku. Dan aku juga mengingat masa kecilku ketika Kreshu itu menciumku. Ternyata baru saja kusadari, saat bermain petak umpet dulu, sosok itu sempat menciumku. Sehingga hal itulah yang menyebabkan diriku berubah menjadi sosok yang sama. Saat itu tiba-tiba saja aku berubah dan langsung menyerang kelompok yang ikut dalam pemburuan. Hingga kini, hanya tersisa ketua kelompok tersebut yang bernama Ted. Setelah memukuli Noi, kulihat Jared menghalau Ted agar tidak menembakku. Namun tidak segan-segan, Ted langsung mendorong Jared untuk keluar dari rumah tua. Saat itu Noi berkata, dirinya melihat sosok aneh yang melintas di atasnya. Mengetahui hal tersebut, Noi langsung memeriksa keadaanku. Untung saja saat itu aku sudah berada kembali ke tubuhku, dan Noi langsung membawaku pulang secara diam-diam. Kemudian aku menyimpan semua herbalnya di atas lemari. Kemudian seluruh warga terkejut karena melihat kematian beberapa orang dari kelompok pemburu serta beberapa warga yang ikut memburu Kreshu. Ayah kemudian menanyakan pada Ted tentang siapa dalang yang menjadi Kreshu dan bagaimanakah rupa sosok tersebut. Ternyata diam-diam Noi mendengar pembicaraan mereka. Karena tahu diriku dalam bahaya, akhirnya Noi segera menemuiku. Tapi di perjalanan, Noi berkata bahwa dirinya merasa sakit yang begitu terasa di bagian dada karena kemarin kami sempat berciuman. Kemudian ku dengar kabar dari ayah bahwa sekarang warga desa sedang bergegas pergi ke rumah untuk membuktikan bahwa akulah Kreshunya. Aku seketika bingung karena tiba-tiba saja herbal yang kusimpan tadi menghilang. Kemudian aku menanyakan itu pada nenekku. Ternyata herbal yang sudah aku kumpulkan itu disimpan di keranjang cucian. Aku berusaha keras mencari herbalnya untuk kukonsumsi sebelum aku berubah lagi menjadi sosok Kreshu. Saat itu juga aku dengar tembakan peringatan dari ayah agar semua warga bisa tenang. Namun hal ini membuatku terkejut dan secara tidak sengaja aku menjatuhkan herbalnya. Ku dengar ayah memanggilku berkali-kali, namun saat itu aku masih berusaha mencari herbalnya di dalam lumpur. Hingga akhirnya aku berhasil memakan herbal dan langsung keluar dengan alasan baru selesai mandi. Di sana, Ted memerintah Jared agar dirinya berbicara padanya. Namun, kurasa Jared masih memiliki perasaan padaku sehingga ia tak mau membuka mulutnya. Saat itu, kupikir aku harus berbohong. Kukatakan bahwa kelompok mereka menculikku dan akan memperkosa tubuhku. Tapi untungnya, Jared datang dan menyelamatkanku. Kebohongan ini kulakukan agar ayah dan para warga di sana tetap percaya padaku. Untung saja Jared bisa diajak berkompromi. Ketika sudah selesai, Jared ingin tidur di kamarnya. Namun ternyata Ted sangat kecewa karena Jared berkhianat padanya. Tak lama setelah itu, Ted menggigitnya sehingga membuat penampilan Jared jadi menyeramkan. Singkat cerita, lama-kelamaan herbal yang kumiliki sudah habis dan membuat Noi berusaha keras untuk mencari herbalnya lagi. Namun suatu ketika Noi melihat herbal yang tersisa di hutan sudah terbakar api. Yang membakar hutan itu tak lain adalah Ted. Noi berusaha menanam herbal itu sendiri, namun semuanya berujung kegagalan. Noi kemudian mengajakku untuk ke Bangkok untuk meminta bantuan seseorang yang mengerti dengan hal ini. Noi menyuruhku untuk menemuinya besok setelah matahari terbenam. Namun hingga saat ini aku merasa bimbang antara mengikutinya atau tidak. Aku kemudian menuju ke rumah Jared. Di kamarnya, Jared berkata bahwa dirinya mendengar bisikan-bisikan dari Ted untuk segera membunuhku dan ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa yang pertama kali melihatku menjadi sosok Kreshu adalah dirinya sendiri. Ia bilang bahwa saat itu Jared sedang mengantarku ke rumah, namun ia melihatku yang begitu tergesa-gesa dan berlagak aneh. Hal itulah yang membuat Jared mengikutiku dari belakang, dan ternyata Jared melihat dengan jelas bahwa aku berubah menjadi Kreshu. Jared pun berkata tidak percaya bahwa orang yang ia cintai sebenarnya adalah sosok Kreshu itu sendiri. Tujuan Jared bergabung ke dalam kelompok pemburu adalah agar ia dapat melindungiku dari kejauhan.
Di lain tempat, Noi sedang bersama biksu yang kemarin ditemuinya. Malam harinya, Noi bersiap-siap untuk menungguku di hutan. Tapi saat itu, aku diajak ayah untuk menonton bersama warga desa lainnya. Lama-kelamaan, aku merasakan sakit yang sangat terasa di bagian dada. Mungkin Noi juga merasakannya. Tiba-tiba saja, Jar terbang untuk membunuhku. Untung saja Noi datang tepat waktu untuk menyadarkan Jar yang telah dihasut oleh Ted. Pada akhirnya, Jar memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Ted. Namun, ia kalah dan tewas karena jantungnya telah diambil oleh Ted. Di sisi lain, saat itu tubuhku dipukuli oleh warga. Melihat hal itu, Noi berusaha menghentikannya dan membawa tubuhku ke tempat yang lebih aman. Namun, Ted tidak membiarkannya pergi. Kemudian, Noi memutuskan untuk bertarung dengannya dengan tangan kosong. Di saat bersamaan, biksu datang dan langsung menembak Ted hingga ia tewas. Biksu kemudian menceritakan bahwa dulu dirinya memiliki istri yang juga menjadi sosok resyu. Dirinya berusaha keras untuk menyembunyikan istrinya dari para warga. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunci istrinya dalam peti dengan menggunakan rantai. Biksu menyuruh kami berdua untuk pergi meninggalkannya, namun para warga tidak membiarkan kami pergi semudah itu, hingga akhirnya kami berdua sampai ke perahu. Di sana Noi berjanji akan menyembuhkanku ketika kami berdua sudah sampai di Bangkok. Tak lama setelah itu, kepalaku ditembak oleh salah satu warga.